Lukas 16 ayat 19-20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ditempatkan oleh Lukas dalam konteks pembicaraan mengenai mamon atau uang. Si orang kaya akhirnya masuk ke dalam hukuman kekal memang bukan karena dia kaya. Demikian juga Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke pangkuan Abraham, maksudnya ke sorga, juga bukan karena dia miskin. Namun kisah ini mengajarkan kepada kita tentang adanya hubungan yang sangat erat antara sikap terhadap uang dengan kualitas iman seseorang. Bahwa si orang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, menunjukkan kondisi hatinya yang tidak peduli apapun kecuali kesenangan dan kemewahan. Dengan kata lain, yang dia sembah adalah mamon, bukan Allah. Dia memang tidak mengusir Lazarus yang berbaring dekat pintu rumahnya. Tetapi ia sama sekali tidak peduli bahwa Lazarus itu lapar, badannya penuh borok, perlu diobati, dan anjing-anjing menjilati lukanya. Dia juga tidak peduli kalau Lazarus hanya bisa makan roti yang diambilnya dari tempat sampah. Bahkan setelah masuk ke dalam hukuman kekal pun, si orang kaya itu masih merasa sebagai anak Abraham yang berhak minta kepadanya untuk memerintahkan Lazarus melayani kepentingannya. Sama sekali tidak ada kesadaran bahwa sikapnya yang memuja kesenangan dan kemewahan serta ketidakpeduliannya terhadap Lazarus adalah dosa, apalagi menyesal dan mohon ampun. Dia bahkan sama sekali tidak peduli dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebaliknya, Lazarus setelah meninggal dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Berarti dia memiliki iman seperti Abraham dan menghidupinya. Itulah sebabnya meskipun kondisinya secara fisik sangat buruk, dia tidak bersungut-sungut atau menyalahkan Allah. Bahkan di dalam kemuliaan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengadukan sikap si orang kaya itu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sikap kita terhadap kesenangan dan kemewahan dunia serta ketidakpedulian terhadap sesama bukan hanya merupakan masalah etika semata, tapi merupakan tanda dari adanya masalah spiritual. Jadi penyelesaiannya tidak bisa hanya mengajarkan kepadanya soal-soal etika semata, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus menuntunnya kepada kesadaran batin bahwa semua itu adalah dosa yang membutuhkan kesediaan untuk mengakuinya dan bertobat. Kiranya kisah ini menjadi cermin bagi kita agar tidak terjebak ke dalam penyembahan kepada apapun selain Tuhan, dan mampu menghidupi iman kita di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja, serta menjadi penolong yang efektif bagi orang lain. Amin.